Nah, oleh karena itu ibu-ibu, semangat di bulan Muharram ini terus digalakan supaya kita bisa mendapatkan pahala hijrah tadi. Dan siapa yang berhijrah secara makna lalu kita meninggal dunia, maka orang seperti ini termasuk namanya syahid akhirat. Termasuk apa ibu-ibu? Syahid akhirat. Nah, apa fadilahnya syahid akhirat itu? Syahid akhirat itu salah satunya ibu-ibu adalah, kata ulama, ketika dia masuk ke alam kubur, maka malaikat mungkar dan nangkir tidak memberikan pertanyaan kepadanya. Mungkar nangkir itu ibu-ibu kalau menanya luar biasa. Suaranya itu lebih dahsyat daripada halilintar, petir, guntur. Ini berapa hari kan kita hujan, nyaring gunturnya, dubar, bergerak itu rumah. Nah, suara malaikat mungkar dan nangkir ketika menanya orang di alam kubur, itu suaranya lebih dahsyat daripada petir yang menyambar tadi. Nah, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, seperti ibu-ibu ini, mengurusi anak yatim, mengurusi majelis taklim, PKK, kebaikan dan apapun juga, ya, maka apabila meninggal dunia, dia termasuk syahid akhirat. Dan salah satu fadilah syahid akhirat apa tadi? Yaitu malaikat mungkar dan nangkir tidak akan menanya di alam kuburnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, selanjutnya juga termasuk berjihad di jalan Allah. Sabilillah adalah mengurusi anak-anak. Anak sendiri aja diurusi, apalagi anak orang lain aja diurusi, apalagi anak sendiri. Kan gitu tuh. Ini anak-anak yatim ini diurusi, anak orang tuh diurusi, apalagi anak sendiri. Nah, mengurusi anak itu memang berat luar biasa. Apalagi kalau anak-anak itu naik bujang. Tahu naik bujang ibu-ibu? Jar orang sekarang apa ya? ABG, jar orang bahari itu naik bujang. Kalau sudah anak-anak tuh naik bujang, susahnya luar biasa. Yang pertama makannya gancang. Ya enggak? Pokoknya kalau sudah naik bujang itu sepiring, 2 piring kada cukup. Kalau kekanakan santri itu yang naik bujang, piringnya berjubung, ya, nasinya berjubung di piring. Kucing aja lewat di samping kada kelihatan. Saking tingginya nasi tadi. Berat memberi makan anak-anak itu. Belum lagi mendidiknya. La ilaha illallah, jar orang bahari nih, orang bahari itu apalagi orang zaman sekarang, jar orang bahari. Beisi anak bebinan tuh susah. Lebih nyaman beisi duit daripada beisi anak bebinian. Kenapa? Susah. Kalau bisi duit banyak disimpan dalam bank aman aja, asal jangannya bangkrut. Kalau bangkrut Jepang dah. Bisi duit 5 miliar masukkan dalam bank aman. Tapi kalau bisi anak bebinian luar biasa. Makanya Nabi itu mengatakan siapa yang mempunyai 2 anak perempuan, bisi anak, ada orang punya anak 2 anak perempuan, lalu dia didik dengan sebaik-baiknya. Dia sekolahkan dengan sebaik-baiknya, beri makan, minuman, yang semua hanya halal. Sampai waktunya dia nikahkan, sampai waktunya menikah, bapaknya menikahkan dengan laki-laki yang baik. Lalu menjadi istri yang soleha, maka orang tuanya akan dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Nah, siapa yang bisa anak bebinian? Tapi 2. Ulun si biji aja buya ai. Nah, kalau itu ulah lagi biar dapat 2. 2 anak bebinian. 3. Susah nggak melihat mengantar anak bebinian? Biaya hidupnya lebih mahal. Aksesoris pakaiannya banyak banget.
nukar ini, nukar itu, kan namanya juga bebinian. Sabar mendidik anak tadi, yang perempuan tadi, mendidik dengan baik sampai waktunya menikah, dinikahkan dengan laki-laki yang baik, maka dikatakan orang tuanya akan dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan semuanya kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Nah, bukan berarti kalau bisi anak laki-laki tidak masuk surga, tidak. Sama aja, cuman memang antara anak laki-laki dan anak perempuan itu jar bebuhannya orang tua lebih susah mendidik anak bebinian daripada anak laki-laki. Apalagi bapaknya punya anak bebinian 2 ikung, mana bininya juga bebinian, sakit kepala, nukar ini, nukar itu, pakai tiap hari datang. Yalah, sabar aja dah, namanya juga laki-laki. Memang laki-laki itu tugasnya untuk mencari duit, dan bebinian itu tugasnya menggerogoti duitnya lakinya. Memang seperti itu. Tapi insya Allah siapa nang lakian nang pemurah lawan istrinya, lawan anak-anaknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang berlipat-lipat lagi, insya Allah. Baik, kemudian kita bahas yang lain. Ibu-ibu, anak-anak kita, baik anak sendiri, ya anak didik kita, yang kita tanggung dalam kehidupan dia. Kan ada anak itu kan ada anak sendiri, ada anak angkat, ada anak didik. Itu kita sangat berusaha untuk menjadikan anak-anak itu baik. Nah, anak-anak yang seperti ini akan menjadi syafaat buat kedua orang tuanya kelak nanti di akhirat. Asalkan anak-anak itu berhasil. Ya, berhasil itu maksudnya apa? Apakah berhasil itu berarti anaknya menjadi artis begitu? Atau menjadi pejabat begitu? Atau terkenal di YouTube jadi YouTuber kah? Enggak. Anak yang berhasil itu bukan itu tandanya. Anak yang berhasil itu tandanya apabila anak itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Itulah anak yang berhasil. Anak yang berhasil. Nah, oleh karena itu berusaha kita mendidik anak kita itu menjadi anak yang paling baik di hadapan, di pandangan Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena itu investasi akhirat buat kita. Kita bisa masuk surga gara-gara anak. Tapi ada juga orang masuk neraka gara-gara anak. Nah, bisa masuk surga gara-gara anak, tapi bisa juga masuk neraka gara-gara anak. Kenapa? Karena gagal dalam mendidik anak. Oleh karena itu, kata ulama nih ya, secara garis besar, anak-anak itu terbagi menjadi 3 bahagian. Berapa bagian ibu-ibu? Menjadi 3 bahagian. Perhatikan ini ya.